Podcast Lansia Not Sumatera mempersembahkan. Senang kali hukum-hukumnya kita bisa kumpul ya. Hari ini ada hukum syariah, ada hukum Masita, ada Ibu Dr. Palmina, ada saya yang supaya kita berbicara mengenai Kartini. Cobalah hukum sebagai seorang pengusaha dulu, sebagai seorang hukum sebagai ibu, dan hukum Masita sebagai guru, dan juga Dr. Palmina sebagai dokter. Coba kita ingat-ingat dulu apa jasa-jasa Kartini dan kenapa kita kaitkan sekarang Paskah kita ini dengan Kartini. Karena Kartini kan membuat buku habis gelap terbitlah terang. Dan kemudian kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang ibu, kita menjadi garam dan terang dunia. Jadi coba kira-kira apa yang bisa kita ambil dari Kartini dan juga Paskah ini kita sebagai garam dan terang dunia. Coba Ibu Usaria dulu lah. Oh, begitu ya. Luar biasa ya. Tadi yang menyampaikan itu bagaimana garam, segala luar biasa terang juga. Saya juga akan menyampaikan bagaimana fungsi seorang nenek, saudaraku, yang sudah tua ini, saudaraku. Apa yang menjadi talenta kita, saudaraku, jangan dipadamkan. Karunia yang sudah dikasih Tuhan bagi kita itu harus kita kembangkan. Jangan dibilang mama tua, jangan lagi kerjakan. No, firman Tuhan berkata kembangkan talentamu, karena itu membuat engkau akan sukacita. Jadi akhirnya kita menjadi garam bagi orang lain, disukai orang. Kayak kemarin rasa saya masakan, pesan siapa? Saya. Aku nanti pesannya. Jadi kita jadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi kemana-mana pun kita disukai, dinanti-nantikan orang kita. Ya kan? Kalau datang Ibu saya, aku suka kan. Tapi kadang-kadang kalau kita garamnya terlalu banyak, orang bilang begini, kurangi buku udah di bawah, jangan ngomong aku. Gak suka aku dekat sama dia, banyak kali garamnya. Ya enak katanya gitu. Jadi intinya sudah tua pun tetap berkarya. Itulah kita hukum ini ya. Lansiaku, sobat Tuhan Yesus. Halo. Kalau tadi kita berbicara cita-cita Kartini jadi dokter, tapi akhirnya dia jadi guru. Oh iya, seperti saya. Yang mendirikan sekolah dia. Mendirikan sekolah dan mengajar wanita-wanita semua. Laki-laki luar biasa Kartini ya. Nah, jadi di dalam Matius 5 ayat 13-16 itu, kamu adalah terang dan terang. Garam dan terang. Jadi waktu Yesus katakan terang, kamu adalah terang, artinya bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Ya, benar. WNS, warga negara surga. Lalu kita harus yang kedua ya, harus menjadi berkat bagi semua orang. Karena orang lain membutuhkan kita. Ya. Ibu dokter, terima kasih ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau dalam angka ini saya sering ya seperti tadi Ibu bilang disukai ya. Sering juga sekarang saya ditelepon. Kebetulan saya udah tidak pakai lagi, tidak kerja lagi, tapi masih tetap saya nerima telepon teman-teman ada apa telepon saya, dokter saya sakit ini, gimana ya perasaan saya begini. Oke, dan apa ya kalau saya mau ini berarti dong nanti ya, tapi saya bilang oke, nanti kalau memang penyakitnya memang beralasan sangat berat, saya kasihlah rekomendasi dan mungkin ketemu dengan dokter ini, ketemu dengan dokter sana, baru artinya
kita memberikan jalan kepada mereka. Jadi bukan melulu kalau dokter kan saya manukiro kan gitu. Saya selalu bilang oke, nanti kita lihat dulu, makan aja dulu apa yang ada di dapur Anda. Misalnya lagi masuk angin, udah akan aja jahe atau serai. Nah itu juga tanaman obat kan. Jadi bisa ini. Jadi kita tidak, artinya jangan melulu kita kalau sudah ada orang yang konsul sama kita, melulu kita hepeng kan gitu. Jadi kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun kita tidak mau, walaupun saya tidak praktek, tapi saya memberikan masukan-masukan yang terbaik kepada teman-teman yang nelpon saya. Karena di lansia ini banyak yang telepon yang dia nggak dari saya ini, oke, ini saya kasih jalan. Nah, sebaiknya dengan dokter ini, sebaiknya ketemu dengan ini. Jadi saya memang punya prinsip memberkati lebih baik. Ya, apa namanya? Ya berarti sudah menjadi garangan, sudah memberkati. Lebih baik memberi daripada menerima. Kita bersyukur, habis gelap terbitlah terang, kita menjadi terang dan garam di dunia ini. Itulah fungsi kita sebagai seorang opung, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang dokter, jaksa, hakim, pokoknya segala macam prestasi ada pada kita ibu-ibu ini karena sudah dibukakan jalan oleh ibu kita RA Kartini. Jadi kita tetap membawa dampak positif kepada sekeliling lingkungan kita, mengajarkan bahwa kita itu sebagai pengikut Kristus kita menjadi garam dan terang dunia. Kalau terang itu kan mesti di atas, kalau di bawah tidak terang namanya kan, tidak menerangi. Jadi berarti kita sebagai pengikut Kristus kita tetap di atas, menerangi sekeliling kita, berdampak positif, membawa kita menjadi orang-orang menjadi pengikut Kristus, melihat bagaimana hidup kita adalah menjadi cerminan dari kasih Kristus. Jadi kita tetap berdampak positif di dalam kehidupan kita sebagai lansia, terutama kita dalam berkumpul sebagai lansia ceria ini, kita memberi dampak positif bagi sekeliling lingkungan kita dan juga kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita semua. Mereka nanti akan, ternyata opung-opung itu ini sekarang sudah mengikuti ibadah lansia ceria, semakin muda, semakin bergairah, semakin semangat, semakin sehat. Jadi ajak kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita untuk ikut bergabung di lansia ya. Jadi di lansia ini, lansia Sumatera Utara. Nah, lansia Sumatera Utara ini ada beberapa macam, ada cabangnya juga, ada di BJ, lansia Smart, di daerah Helvetia, di lansia bahagia, supaya nanti kalau di pusatnya kan lansia ceria jangan di Panjaitan, ini kita di sini. Jadi supaya mereka-mereka di daerah-daerahnya dekat-dekat ke situ bisa tahu mau kemana mereka datang, ke daerah yang dekat kan gitu. Jadi mereka bisa sama-sama berkumpul untuk beribadah di kebaktian lansia.